Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friza Pertiwi dengan NIM 206123009 dari kelas manajemen pagi 1, ingin menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan dosen pengampu Bapak Herman SH.MM. Yang pertama, ada jenis-jenis perselisihan. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui bipartit. PHI wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja salah satu pihak menolak untuk berunding, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Apabila bipartit gagal, maka salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada Disnaker dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian bipartit. Apabila bukti upaya penyelesaian tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat 7 hari kerja. Jika instansi yang bertanggung jawab wajib menawarkan kepada pihak untuk memilih konsiliasi atau arbitrase, apabila pihak tidak menetapkan pilihan, maka dilimpahkan penyelesaiannya melalui mediator, lalu wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit. Apabila mencapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama. Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan, dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan HI pada PN di wilayah PB didaftar. Yang selanjutnya ada penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama, dilakukan oleh mediator yang berada di Disnaker kabupaten atau kota. Yang kedua, selambat-lambatnya 7 hari kerja mediator harus mengadakan penelitian dan mengadakan sidang mediasi. Lalu mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir. Membuat PB yang ditandatangani pihak dan diketahui mediator. Jika kesepakatan tidak tercapai, mediator mengeluarkan anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama. Para pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada mediator selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran tertulis. Pihak menyetujui anjuran tertulis dari mediator selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui. Yang kesembilan, jika anjuran tertulis ditolak, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan HI dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak. Yang terakhir, mediator menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Yang selanjutnya ada penyelesaian melalui konsiliasi. Yang pertama, dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar di Disnaker kabupaten atau kota. Dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati para pihak. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian dan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama. Yang keempat, jika tidak tercapai kesepakatan, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang pertama. Jika anjuran tertulis ditolak, maka penyelesaian melalui pengadilan HI pada pengadilan negeri setempat. Yang selanjutnya ada penyelesaian melalui arbitrase. Yang pertama, yang menyelesaikan perselisihan harus arbiter yang telah ditetapkan oleh menteri dan memenuhi syarat. Yang kedua, wilayah kerja arbiter meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase. Yang keempat, jika pihak sudah menandatangani surat perjanjian arbitrase, para pihak berhak memilih arbiter tunggal atau gasal sebanyak-banyaknya 3 orang yang telah ditetapkan menteri. Jika para pihak menunjuk arbiter tunggal, maka harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja tentang nama arbiter yang dimaksud. Lalu, jika para pihak menunjuk gasal, maka masing-masing pihak berhak memilih seorang arbiter selambat-lambatnya 3 hari kerja, sedangkan arbiter ketiga ditentukan oleh para arbiter dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari untuk diangkat menjadi ketua majelis arbitrase. Jika tidak sepakat antara arbiter tunggal atau gasal, maka ketua pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter.
Jika arbiter bersedia, maka membuat perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak yang berselisih. Jika arbiter telah menerima dan menandatangani surat perjanjian, maka tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Jika disetujui para pihak, maka dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Penyelesaian PHI oleh arbiter harus diawali dengan mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian tercapai, maka arbiter wajib membuat akta perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka arbiter harus meneruskan sidang arbitrase. Arbiter dapat memanggil saksi atau saksi ahli. Putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan tetap tidak dapat diajukan ke PHI. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.